Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sahabat yang akhlaknya begitu mulia. Para sahabat ini dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sama-sama berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam yang mulia. Hadirin, banyak kisah-kisah menarik dan inspiratif dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di masa sekarang. Salah satunya adalah kisah dari Abu Dujannah. Abu Dujannah beliau ini merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Ia tidak takut berjihad di medan perang. Beliau juga sangat menyayangi keluarganya. Jadi di samping beliau ini seorang pemberani yang mampu tidak takut berjihad di medan perang, beliau juga seorang yang penyayang kepada keluarganya. Salah satu bukti sayangnya Abu Dujannah pada keluarganya adalah menghindarkan keluarganya dari hal-hal yang haram. Nah, hadirin sekalian, Abu Dujannah ini memiliki kisah yang menarik yang kita bisa ambil hikmahnya. Salah satu kisahnya yang sangat terkenal adalah di mana kisah ini menceritakan Abu Dujannah sempat membuat Rasulullah SAW menangis. Mengapa Rasulullah SAW sampai menangis karena perilaku Abu Dujannah? Mari kita simak selengkapnya. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dujannah. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila beliau menunaikan sholat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tidak hanya meninggalkan doa selepas sholat, ternyata Abu Dujannah pun tidak menunggu hingga Rasulullah SAW selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya perilaku Abu Dujannah ini pun diketahui oleh Nabi kita. Hingga suatu hari Rasulullah SAW bertanya langsung kepada Abu Dujannah, apa alasan yang mendasari Abu Dujannah melakukan hal yang demikian? Kata Nabi bertanya kepada Abu Dujannah, apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujannah? Tanya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dujannah menjawab, ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai ya, di karanganku, di pekarangan rumahnya. Pohon tersebut bukanlah milikku, wahai Rasulullah. Jadi aku bergegas buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dari pohonnya. Dan kata Abu Dujannah, dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yaitu tetanggaku, kata Abu Dujannah. Nah,
Tetangga Abu Dujana ini, sang pemilik pohon kurma tersebut dikenal sebagai seorang yang munafik. Ini permasalahannya ya. Kemudian Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya. Dia berkata, aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan dari yang punya. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut, karena kurma itu tidak halal. Kata Abu Dujana, alasannya karena kurma itu tidak halal untuknya dan untuk keluarganya. Akan tetapi kata Abu Dujana, suatu ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah sedang memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Ya, jadi Abu Dujana segera memasukkan tangannya ke mulutnya untuk mengeluarkan kurma-kurma yang sedang ada di mulut anaknya. Akan tetapi karena dengan tenaga yang terlalu kencang, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah ya Rasulullah SAW. Jelas Abu Dujana menjelaskan kronologis kenapa dia berlaku demikian, yaitu meninggalkan segera bergegas setelah melakukan sholat tanpa berdoa. Lalu hadirin sekalian, mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW seketika itu menangis. Rasulullah SAW kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah SAW dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal tadi sebagai tokoh yang munafik. Kemudian Nabi berkata, maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, kata Nabi kepada tetangganya Abu Dujana yang munafik tersebut. Lanjut Nabi berkata lagi, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Ya, jadi Nabi meminta agar tetangga itu menjual kurma. Kemudian pohon kurmanya malah ya. Kemudian akan diganti atau dibayar sebanyak 10 kali lipat dari harga pohon kurma. Sesuai dengan pasarannya ya. Lalu kemudian pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Jadi Nabi akan membayar 10 kali lipat dari harga pohon kurma. Kemudian pohon kurma itu akan terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Ini tawaran Nabi luar biasa ya kepada tetangga yang munafik tersebut. Di situ akan tersedia bidadari yang cantik juga, kata Nabi, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi SAW kepada tetangga Abu Dujana. Akan tetapi tetangga Abu Dujana tersebut yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah SAW. Tetangga Abu Dujana tersebut berkata kepada Nabi, aku tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang cash atau kontan dan tidak pakai janji, kata tetangga Abu Dujana. Singkat cerita, saat perbincangan antara Rasulullah SAW dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang. Ia kemudian berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini.
mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu an, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. Ya sudah, kata tetangga tersebut. Baik kalau begitu, aku jual pohon ini, kata tetangga itu. Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu an kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga Rasulullah SAW berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah SAW. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu an pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita pada istrinya. Dia kegirangan tentang apa yang dialaminya setelah berjumpa dengan Nabi dan Sayyidina Ali. Kemudian dia bercerita kepada istrinya, "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dari tempatnya dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada kepada tetangga kita itu sedikit pun. Walau sedikit tidak pernah mau diberikan," kata tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Jadi ternyata muncul sifat kelicikan dari tetangga Abu Dujana. Di tengah-tengah kegirangannya, dia masih berpikir bahwa dia tetap bisa akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah diberikan kepada tetangganya walau sedikit. Singkat cerita, saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidurnya, hal yang gak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah seakan-akan tak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik itu. Jadi seolah-olah tidak ada tanda apapun bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik itu. Nah, ajaibnya pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan tempat asal pohon pun yang asalnya itu terlihat rata dengan tanah yang tampak normal saja. Ya. Tidak ada bekas sedikit pun ya dari proses perpindahan tersebut. Nah, ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun dari tidurnya, ia pun heran, terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Nah, luar biasa. Sahabat sekalian, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, itulah kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita sebagai muslim dari kisah tersebut haruslah berhati-hati dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau apa yang kita pakai. Jangan sampai apa yang ada di dalam diri kita berasal dari hal-hal yang haram. Meskipun misalnya hidup kita tengah atau sedang dilanda kesempitan atau kesulitan, bertahan. Tetaplah bersabar dalam ketaatan dan jangan memasukkan sesuatu yang haram dalam kehidupan kita agar Allah Subhanahu wa taala pun memberkahi dan meridhoi kehidupan kita. Rizki tidak tertukar. Ya. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Demikian, semoga kita terhindar dari sifat munafik dan pelit, ya. Kita selalu bersabar dalam kesempitan dan kesulitan
dalam kekayaan, dalam kemakmuran, kita pun tetap bersabar dan bersyukur sehingga kita masih dijaga dari makanan atau minuman yang haram yang nauzubillah min dzalik, dampaknya luar biasa sehingga kita akan terjerumus di dalam lembah dosa. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.